Selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Miftahuddin, Putri Nur Sadrina, Realino Junior Baretomota, dan Rahmat Dandi akan menjelaskan atau mempresentasikan pengerjaan soal dari materi kami sebelumnya yang berjudul analisis sensitivitas dan dualitas. Selamat memperhatikan. Pertama, analisis sensitivitas. Pertanyaannya di sini tunjukkan bahwa solusi dasar optimal mencakup X1 dan X2 dan rentang kelayakan untuk dua kendala yang dipertimbangkan satu persatu adalah -3 kurang dari D1 kurang dari 6 dan -3 kurang dari D2 dan 6. Sini diketahui Z sama dengan X1 plus X2, 2X1 plus X2 kurang dari 6, X1 ditambah 2X2 kurang 6, dan X1 tambah X2 lebih dari 0. Di sini jawabannya basic, X1, X2, dan solution. Z pada basicnya 2 dx1, 1 dx2, dan 0 di solution. X1-nya pada X1-nya 2, terus 1, dan 6 di solution. Kemudian untuk X2-nya 1 dx1 dan 2 dx2, dan 6 di solution. Dan terakhir X3, 1 dx1, 1 dx2, dan 0 di solution. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang soal analisis dualitas. Jadi di sini di buku Taha yang 44 itu menulis penyelesaian dual dari permasalahan primal di bawah. Nah, ini yang pertama. Jadi di sini itu kita akan mengubah persamaan primal yang ada di atas ini menjadi persamaan dual yang ada di bawah ini. Ini hasilnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu yang pernah kelompok kami jelaskan di kami presentasi pertama itu. Jadi di sini kita harus mengetahui bahwa primal dan dual itu berkebalikan. Nah, kemudian untuk mengubah bentuk primal ke dual kita harus mengubah ininya dulu. Jadi ini max Z ini diubah menjadi min Z. Nah, di sini itu sebenarnya kita bisa tulis Z lagi, tapi untuk membedakan jadi kita bisa tulis ini sebagai W gitu. Nah, kemudian fungsi 7, ini kan fungsi tujuan nih yang atas, yang max Z sama dengan 66X1 dikurangi 22X2, ini adalah fungsi tujuan. Nah, yang bawahnya ini, yang ada 3 baris ini adalah fungsi kendala. Nah, variabelnya ini itu tuh diubah ke huruf lain. Contohnya ini yang pertama Z itu diubah menjadi W. Kemudian X ini saya rubah menjadi Y. Ini terserah. Jadi misalkan bisa diubah menjadi A, B, dan seterusnya. Berlaku juga di fungsi kendala. Nah, selanjutnya angka yang terdapat di fungsi tujuan itu menjadi value. Nah, ini adalah koefisien dari fungsi tujuan 66 dan 22. Kita taruh ke bawah menjadi value-value itu yang ada di ruas kanan. Nah, 66 ini kita taruh di ruas kanan. Jadi yang pertama itu 66 kita taruh di paling atas. Kemudian negatif 22 kita taruh di value yang kedua. Kemudian sebaliknya juga value yang ada di fungsi kendala primal itu menjadi fungsi tujuan, menjadi koefisien fungsi tujuan di fungsi tujuan dual. Jadi negatif 2 ini negatif 2. Kemudian X1 tadi kita rubah menjadi Y1, jadi dipindah. Kemudian 5 ini kan negatif kan ditaruh sini tetap negatif. Kemudian yang ini 5 itu jadi plus 5Y2 dari X2 ini. Kemudian untuk fungsi kendalanya, jadi kolom pada fungsi kendala itu akan menjadi baris atau ditranspos. Jadi yang pertama ini kan ada 2 baris, negatif X1 ditambah X2, kemudian 2X1 ditambah 3X2, itu kita transpos. Jadi nanti hasilnya adalah, ini kan dirubah menjadi Y dulu kan. Jadi nanti negatif X1 ini ditulis di pertama, kemudian kolomnya atau bawahnya itu 2X1. Nah, dirubah menjadi 2Y2. Kemudian selanjutnya adalah X2 menjadi Y1 ditambah dengan 3X2 yang menjadi 3Y2. Kemudian kurang darinya itu dirubah menjadi sama dengan. Ini kan ada 2 kurang dari, tanda kurang dari ini. Kemudian dirubah menjadi lebih dari. Jadi hasilnya itu yang pertama max Z sama dengan 66X1 dikurangi 22X2 itu menjadi min W sama dengan 2Y1 ditambah 5Y2. Kemudian untuk fungsi kendalanya ini yang awalnya negatif X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan negatif 2 itu menjadi negatif Y1 ditambah 2Y2 lebih dari sama dengan 66, begitu seterusnya.
Kemudian untuk X1, X2-nya itu lebih dari 0, ini tetap menjadi lebih dari, jadi dirubah saja variabelnya dari X1 menjadi Y1, Y2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian selanjutnya, yang ini primalnya itu kan tadi max, ini min. Nah, ini min Z sama dengan 6X1 ditambah 3X2. Itu sama seperti tadi, tapi bedanya di sini ada 3 variabel dalam satu baris. Nah, ini kayak tadi ditranspos, jadi dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah lagi. Nah, yang pertama kita taruh dulu ininya, koefisien dari fungsi tujuan itu ke bawah, jadi 6, kemudian 3. Nah, kemudian untuk fungsi kendalanya itu kan 6X1, ini bawahnya 3X1, menjadi 6Y1 ditambah 3Y2. Kemudian yang kedua ini negatif 3X2 ditambah 4X2 menjadi 3Y1 ditambah 4Y2. Kemudian selanjutnya ini ada X3 tanpa koefisien, berarti dia nilainya itu 1. Kemudian X3 ditambah X3, kita tulis di bawah ini jadi Y1 tambah Y2. Nah, ini kan ada 3 baris, sedangkan di atas itu kan 2 baris. Nah, jadi di sini kita pindah dulu yang di value itu ke fungsi tujuan. Jadi pertamanya kan value-nya itu kan 25, kita taruh di sini 25, kemudian 55 kita taruh di sini jadi 25. Kemudian yang bawahnya itu kita tulis 0. Kenapa 0? Karena di fungsi tujuan itu kan tidak ada koefisiennya atau variabelnya, jadi di sini tuh 0. Nah, di sini kita tulis juga 0. Nah, ini yang lebih dari sama dengan ini kita ubah menjadi kurang dari sama dengan, kecuali yang terakhir Y1, Y2, Y3 itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian selanjutnya itu max Z sama dengan X1 plus X2, ini tidak ada koefisiennya. Nah, fungsi kendalanya itu 2X1 tambah X2 sama dengan 5, 3X1 dikurangi X2 sama dengan 6, X1, X2-nya itu bebas. Kita ubah dari Z itu menjadi W, minimal min W itu 5Y1 dari sini, value-nya dimasukkan ke sini, ditambah 5Y2, ini 6-nya itu dipindahkan ke fungsi tujuan yang dari value ini. Kemudian ini kita transpose, jadi dari baris menjadi kolom. 2X1 kita tulis di sini menjadi 2Y1 ditambah dengan 3X1 yang dirubah menjadi 3Y2. Kemudian baris selanjutnya itu adalah X2 kemudian dikurangi X2, jadi dirubah menjadi Y1 dikurangi Y2. Nah, ini tanda sama dengan ini dirubah menjadi lebih dari sama dengan 1, yang ini juga lebih dari sama dengan 1. Kemudian Y1, ini kan X1, X2 bebas, jadi ini Y1 atau Y2-nya itu bebas atau tidak terbatas. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.